Ada yang tahu sekarang kita mau ngapain? Kira-kira siapa ya yang menginspirasi pagi ini? Oh, udah pada tahu. Siapa sih Bu Dewi itu? Kita bakal simak sebentar lagi. Oke, kita panggilkan pemateri pada pagi hari ini. Dipersilakan. Masuk nih. Assalamualaikum. Di mana sini? Ya, duduk. Ya, silakan duduk. Ini ya. Oke, baik, kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya, karena kali ini konsepnya teman-teman udah tahu kita seperti biasa bakal kayak talk show ala-ala gitu. Baik, langsung aja kepada Ibu dipersilakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu nama ibu siapa? Oke, Dewi itu nama singkatan aja. Nama lengkapnya Dede Wildatur Mutia. Dede Wildatur Mutia. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Ya, nama lengkapnya adalah Dede Wildatur Mutia. Dipanggilnya Ibu Dewil, singkatan ya, Ibu Dewil. Terus alamatnya sekarang di Ciawi, dekat Ibu Alfia. Ada itu apa lagi? Boleh di perkenalkan tanggal lahirnya, alamatnya, dan lain-lain. Tanggal lahir. Buat apa tanggal lahir, Kak? Siapa tahu ada yang ngasih kado, ada yang mau ya surprise dan lain-lain gitu ya. Ustazah. Soalnya biasa di sana Ustazah ya, di SMP. Ibu lahirnya itu di Lebak di sini. Terus tanggalnya 22 April 98. Udah tua ya? Terus apa lagi, Kak? Oh, alamatnya tadi udah, Kak? Oh, kita ada yang lupa guys, belum menanyakan kabar. Karena kita adalah siswa Al-Qur'an yang menjaga sopan dan santun. Bu Dewi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Iya, Acak boleh Acak, Kak biasa. Aku perkenalkan diri aku kali ya. Aku Mayasa dari kelas 12 IPA. Nah gitu aja. Bu Dewi, kesibukannya apa aja? Ibu kesibukannya ngajar IPA kelas 7 Di SMP? di SMP. Udah berapa lama ngajar? Dari 2021. 2021? Iya. Berarti sekitar 2 tahun. Mau 2 tahun ya? Mau 2 tahun. Berarti di sini ada dong yang lulusan SMP yang angkatan 2021. Ada yang pernah diajar sama Bu Dewi yuk? Oh enggak ya? Enggak ada. Belum ya? Oh enggak, COVID. Iya, pas COVID ya. Oh iya, pas COVID ya. Jadi tidak merasakan gitu ya diajari sama Bu Dewi. Oke. Ibu dari lulusan mana kalau boleh tahu? Saya dari lulusan S1 UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. S1 Pendidikan Biologi. Oke teman-teman, karena kita temanya adalah tentang pencapaian tentang Bu Dewi ya. Teman-teman pada kepo gak sih? Kenapa Bu Dewi bisa masuk pendidikan biologi di UPI? Apalagi teman-teman kelas 12. UPI ini termasuk universitas negeri kan? Iya, negeri. Iya, negeri. Itu gimana sih bisa memilih UPI dan gimana Bu Dewi bisa masuk ke sana gitu? Itu lewat apa? Jalur apa? Sekarang udah namanya udah beda ya. Kalau jalur tes tulis itu namanya apa sekarang? SNBT ya? SNBT. SNBT. SNBT ya? Iya, UTBK gitu. Oh iya, UTBK ya benar. Waktu itu ibu namanya itu SBMPTN, yaitu jalur tulis, jalur undangan juga keterima. Oh iya, ibu alumni Semansa.
Terus SMA satu lagi. SMA satu lagi. Wow, ada yang pernah cita-cita ya pengen ke Semansa. Tadinya ibu ini ya disclaimer. Tadinya ibu mau ke CMBBS tapi pas apa ya wawancara pas tes terakhir itu nggak lolos. Tadinya juga mau ke apa? CMBBS. CMBBS. Siapa yang mau CMBBS waktu itu? Dan karena pada luar ya, jadinya Allah ngitungnya ke Semansa. Tuh. Apa sih waktu di SMA yang diikuti sama Bu Dewi kayak organisasinya, eskolnya, sampai ibu bisa di UPI? Saya eskolnya KIR sama Jas Jamiah Salam. Rohis ya Rohis. Rohis, mana anak Rohis? Di sini ada juga Rohis, tapi namanya beda ya, pasti Rohis Alfis. Ini sekalian open recruitment ya. Ini jadi kir-kirnya kir Pak. KIR kayak di SMP. KIR-nya kayak di SMP. Kelompok ilmiah remaja. Oh gitu. Udah 2 doang sih. Kalau kebanyakan pusing ya. Iya sih, iya ya. Kayak di Semata ya, terlalu banyak kegiatan dan wow. Semangat untuk anak semangat. Jadi apa aja, beliau kan pendidikan biologi otomatis IPA jurusannya. Jurusannya IPA. Dulu sempat SNBT itu nggak keterima karena karena usahanya yang nggak maksimal atau emang udah belajar kan ada ya yang udah belajar maksimal tapi udah doanya juga maksimal tapi kodarullah emang nggak terima. Tadinya ke UPI itu pilihan ketiga kan kalau misalnya SBMPTN itu 3 jurusan pilihannya ada 3. Nah UPI itu pilihan ketiga. Kalau ke satu keduanya ya rahasia lah. Jadi pilihan ketiga guys. Ini pilihan ketiga jadi ya udah terimanya di situ. Oh begitu. Ya, siapa yang mau jadi anak UPI? Sekarang ada jurusan kedokteran loh di UPI. Ya boleh. Apa aja sih kira-kira yang harus kita persiapan terutama untuk anak kelas 12? Gimana caranya untuk kita bisa benar-benar bisa menembus ke pilihan pertama dan kedua itu yang mungkin agak susah dan nggak mungkin gitu. Mungkin sekarang kalian bisa konsultasi ke guru BK ya. Soalnya waktu saya konsultasi ke guru BK itu saya tuh tidak mendengarkan. Jadi akhirnya lolos ke pilihan ketiga ya. Jadi dengarkanlah apa kata guru BK. Jadi sesuaikan nilai kalian dengan jurusan yang kalian pilih gitu. Misalnya kalian tuh pengennya kedokteran, tapi nilai kalian tidak. Kalau misalnya mau masuk undangan ya, kayak SNMPTN ya. Sekarang SNPTN, SNBP. Yang SNBP kan? Yang pakai rapot. Iya. Ya, jadi sesuaikanlah nilainya. Kalau misalnya mau lulus jalur rapor. Tapi kalau misalnya aku nih mau jurusannya itu berarti tes tulis, ya UTBK tes tulis. Kalian belajar waktu itu, saya belajarnya apa ya? Yang les sama les. Terus pagi-pagi sih belajarnya subuh-subuh kayak gitu. Tapi ya qadarullah lulusnya di pilihan ketiga, tapi ujian mandiri itu saya sebenarnya lolos, cuma nggak ngambil. Soalnya lumayan ya, lumayan bayarannya. Ya. Apa lagi? Terus kan ujian SNBT tadi nggak lulus juga. Iya, kalau undangan saya nggak lulus, lulusnya di UTBK. Di UTBK-nya yang lulus. Oh, jadi Bu Dewi ini masuknya lewat jalur UTBK guys, enggak yang jalur, tapi jadi eligible, termasuk eligible siswa yang apa sih eligible gue apa tuh? Siswa yang yang jalur apa itu, yang rekomendasi dari sekolah gitu. Waktu itu rekomendasinya saya. Wah, jadi buka-bukaan ya? Iya dong, kan kita harus tahu ya, belajar dari pengalaman orang lain. Benar. Bisa, iya belajar dan evaluasi.
Waktu itu rekomendasinya ke UI D3 fisioterapi sama D3 perpajakan. Waktu itu ya jadi pas saya kelas 3 itu kan ada rapot namanya rapot jurusan. Nah, rapot jurusan itu jadi di situ tuh kita nulis mau kita tuh kemana, pilihannya ada 3, mau kita tuh kemana satu-satu tulis, terus kita konsultasi ke guru BK. Jadi ibu ini saya maunya ke sini, tapi nanti sama guru BK tuh dikasih tahu kamu tuh cocoknya di sini gitu. Jadi waktu itu tuh kalau di apa ya, kalau dijurusin menurut BK tuh kamu ke fisioterapi D3 UI katanya. Nah, terus ibu kan gak mau D3. Kalau misalnya D3 pasti harus S1 dulu gitu ya. Jadi kuliah lagi. Jadi mendingan S1 aja langsung gitu. Nah, terus pilihannya lagi D3 UI perpajakan sama D3 fisioterapi sama Untirta UNJ ya pokoknya gitu. Terus kalau misalnya UGM itu soalnya terlalu tinggi ya nilainya. Terus akhirnya ibu kayak beraniin nggak milih semua yang dikasih sama guru BK. Jadi nggak milih semua yang dianjurin guru BK. Direkomendasiin. Iya betul. Jadi milih pilihan lain akhirnya. Akhirnya ya itu tidak lolos. Tapi Bu Dewi ini kayak keren ya guys, karena biasanya siswa kelas 12 itu termasuk aku ya bingung, selalu bingung minatnya di apa, terus gitu. pengen jurusannya apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya bingung kalian konsultasiin aja ke BK, kan ada ya tes talent gitu, namanya tes bakat betul, tes bakat. Nanti kalian tuh jawab pertanyaan, nanti hasilnya itu sesuai sama pilihan kalian gitu. Walaupun enggak juga, kalian ngomong aja kalian tuh pengennya di mana. Jangan jangan terpaksa lah karena disuruh orang tua lah, terus karena teman ikut inilah jadinya ikut gitu. Soalnya ada teman saya tuh jurusan arsitek, dia tuh ikut-ikutan sama temannya, akhirnya dia pusing sendiri gitu. Sekarang aja sampai nggak lulus. Soalnya ikut-ikutan temannya. Soalnya kan kalau misalnya kuliah ya teman-temannya tuh individu gitu. Jadi dia kayak pengen ada teman lah di kuliah. Jadi kayak gitu, ikut-ikutan. Harus sesuai sama pribadi kita kayak gimana ya, passion kita gimana dan gimana sih cara menentukan ini tadi yang mengajukan kepada guru BK pilihannya ini dan ini gitu. Fisioterapi dan apa tadi? Perpajakan. Iya, dan perpajakan. Itu kan maksudnya ibu tuh berarti udah tahu dong apa minatnya dan di mana ibu potensinya gitu. Itu gimana caranya menemukan itu? Sedangkan kita nggak tahu minatnya apa gitu. Ke guru BK juga kayak kita mau nanyain apa gitu. Sebenarnya sama sih, saya juga waktu SMA kayak gitu. Jadi bingung mau apa. Kayak apa sih ini, saya pengen kesehatan atau pengen arsitek atau pengen apa, semua pengen gitu. Ya enggak, kalau SMA tuh kayak gitu, semua pengen. Terus saya tuh sama kayak gitu, mengetahui minatnya pakai tes-tesan kayak gitu. Pakai tes, terus kalian misalnya dari sekarang, misalnya kalian suka terhadap seni, ya udah berarti masuknya seni. Jangan seni tapi masuknya kedokteran gitu, kan itu berbeda jauh. Terus nanti jangan orang bisa diukir ya. Iya, bahaya. Iya. Jadi guys harus sesuai ya dengan apa yang kita mau dan kita bisa gitu. Kalau minat kita di seni, ya kita masuknya pas seni. Kalau minat kita di kesehatan atau jiwa empati atau naluri kemanusiaan kita lebih tinggi, berarti ke kedokteran ya. Dan seterusnya. Kalau misalkan suka berdebat, boleh jadi hukum ya, masuk hukum dan sebagainya. Tadi potensinya. Terus kalau ya pokoknya kalian konsultasiin aja lah apa yang kalian mau, diskusiin juga sama orang tua, kalian maunya apa gitu, kayak gitu. Pokoknya kalian dari sekarang kalian minatnya belajar apa nih, kalian gak suka nih fisika, sama ibu juga
nggak suka fisika ya, nggak suka fisika, tapi sukanya kimia sama biologi gitu. Jadi kalian sukanya mana nih? Misalnya sukanya akuntansi, berarti kalian ke sosial. Terus sukanya pelajaran apa atau ekskul apa? Misalnya kir, berarti jadi peneliti, misalnya jadi dosen kayak gitu. Dari sekarang mulai cari apa impian kalian pengen jadi apa. Jangan salah jalan lah. Soalnya kalau misalnya kalian udah S1, udah apa ya, udah menjalani kuliahan, itu tuh banyak yang pengen ke SMA lagi, banyak yang pengen mengulang hidup lagi gitu. Soalnya salah jurusan itu banyak banget yang salah jurusan. Soalnya susah lah kuliahnya atau apa. Selama kuliah, ibu pernah nggak sih ngerasa kayak salah jurusan atau capek atau gimana? Pernah banget. Pernah banget. Soalnya biologi itu kayak ngebedah hewan, terus ngegambar, bikin laporan praktikum itu capek banget. Kayaknya salah nih jurusan, kayaknya saya salah masuk jurusan ya. Pernah kayak gitu. Beasiswa Malaysia tuh ya? Beasiswa Malaysia tuh enggak? Iya, iya kita beli juga. Terus apa yang dilakuin kira-kira kalau misalkan kita lagi bosan kuliah terus kayak ngerasa salah, itu apa yang dilakuin kira-kira? Healing atau kan biasanya suka pusing dikit healing gitu? Ingat orang tua sih, ingat orang tua. Jadi pas kuliah kan di Bandung, terus orang tua kan di Rangkas ya, jadi jauh, suka homesick gitu. Jadi ingat orang tua kalau misalnya lagi capek-capeknya hidup, ingat orang tua. Suka di HP itu suka apa ya, wallpapernya tuh orang tua gitu. Jadi orang tua udah ngebiayain nih, kok aku kayak gini, kok aku apa ya, kayak ngebuang-buang, kayak ngesia-siain perjuangan orang tua gitu. Terus kalau misalnya lagi pusing ya udah me time. Biasanya ibu tuh suka jalan-jalan, naik kalau misalnya angkutan di kendaraan umum di Bandung tuh namanya ada kayak bis gitu, Damri ya namanya, Damri. Nah itu me time sendirian, jadi keliling Bandung gitu. Terus atau enggak ke kosan teman. Soalnya ibu tuh punya BSc di kuliah 5 orang, jadi ya udah sama mereka aja gitu. Healing, makan-makan, pokoknya gitulah, banyak yang dikerjain kalau misalnya pas kuliah. Itu kan perjalanan untuk menempuh S1 ya. Ibu S1-nya S1 biologi sarjana. Ya, pendidikan biologi. Kalau di SMP udah maksudnya jadi pembina kira atau Iya, di SMP diamanahi jadi pembina kira. Jadi pembina kira Iya, di SMP. Wow, itu ya guys perjalanan untuk mencapai gelar sarjana S1 pendidikan biologi. Dengan dimulai dari SMA-nya yang ambil KIR, terus aktif di organisasi, terus belajar untuk UTBK sampai lolos dan berjuang di dunia perkuliahan. Ngomong soal pendidikan ini, katanya ibu dapat beasiswa di Malaysia. Iya betul, tapi bukan beasiswa sih, lebih ke pertukaran pemuda, kayak student exchange gitu. Wow. Tapi itu buat para pemuda gitu, bukan hanya tidak terbatas ke usia, tidak terbatas pekerjaan. Waktu kemarin tuh ada yang ikut bahkan kelas 11 SMA, kelas 11 berapa Jakarta gitu. Wow, itu semacam komunitas atau apa, emang ada lembaga yang menyediakan beasiswa itu, terus nanti kita daftar atau gimana? Jadi itu tuh namanya teaching overseas program. Itu tuh kayak lembaga yang bekerja sama Kemenpora dan kedutaan di Malaysia. Jadi itu udah ini ya, bukan abal-abal programnya. Lembaganya bukan abal-abal. Terus itu tuh tidak terbatas usia. Jadi dari usia 15 tahun sampai 30 tahun kalian boleh ikut. Kalian kan usia berapa tuh? 17 ya? 17 18. Nah, kalian boleh ikut. Itu ini ya fully funded. Jadi itu gratis.
Ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Self funded itu berbayar. Tapi kalian ikut aja yang tidak berbayar, yang gratis. Gimana sih caranya untuk ke sana? Apa aja prepare-nya gitu ya? Oke. Apalagi katanya ada ini apa namanya? Ada yang dari anak SMA, siapa tahu kelas 12, kelas 11 atau kelas 10 di sini tertarik untuk mengambil itu gitu. Jadi ibu mau ceritain dulu kenapa ibu mau ke luar negeri gitu ya. Jadi ibu tuh dari SMP, SMA sampai kuliah ibu tuh punya 100 keinginan. 100 keinginan itu ditulis di kertas dan ditempelin di tembok kamar, dari tembok kamar. Jadi setiap lihat kamar itu kan suka ada ya tulisan 100 impian Dewi gitu. Low Nah, battery. itu Please diceklis-ceklisin yang udah capai itu di checklist atau dicoret. Nah, alhamdulillah dari SMP sampai bekerja sekarang itu udah banyak lah yang kecapai. Soalnya apa yang kita impikan itu akan dikabulkan sama Allah. Terus ada salah satunya itu pengen keluar negeri secara gratis. Nah, di situ ditulis pengen keluar negeri secara gratis. Nah, tapi ditulis juga di situ pengennya itu ke Malaysia, terus ke Thailand sama ke Singapura. Nah, ketiga negara itulah. Soalnya kan dekat-dekat ya, masih Asia Tenggara. Terus sebenarnya dari kemarin itu bukan pertama kali ibu ikut ya. Jadi sebelumnya dari pas kuliah, ibu tuh udah ikut kayak gitu. Udah ikut kayak pertukaran pemuda gitu, pertukaran pelajar ya. Low battery. Please charge. Terus dari kuliah itu masih ke dalam negeri. Jadi pertukaran pelajar itu masih lokasinya di dalam negeri. Misalnya kayak Lombok, terus Raja Ampat di Papua ya. Terus kayak banyak lah di pulau-pulau gitu supaya pengabdian gitu kan. Nanti kuliah kalian pengabdian. Nah terus tapi pada Allah ibu tuh gagal. Terus tapi ibu tuh gagalnya tuh kayak biasa aja gitu. Soalnya kalian ingat surat Al-Insyirah ayat 6-7. Kalau misalnya kalian ke dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Sampai Allah tuh ngasih 2 kali. Sampai Allah tuh bilang 2 kali. Kalau misalnya kalian ada kesulitan pasti ada kemudahan, dikasih kemudahan. Itu 2 kali ya. Kalau misalnya kalian gagal, kalian coba lagi, gagal coba lagi. Pasti Allah tuh ngasih keberhasilan. Jadi kalian kalau misalnya ada sesuatu yang kalian belum coba, cobain aja dulu. Kalau misalnya kalian berhasil, ya berarti jatah gagal kalian tuh nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian gagal terus, coba aja. Pasti Allah tuh bakal ngasih keberhasilan. Nah, pas itu pas itu ibu gagal terus. Ibu tuh pas kerja, ya udah nggak usah ikut-ikutan gitu. Nah, di IG itu kan suka berseliweran ya. Di IG itu suka ada berseliweran kayak pertukaran pemuda ke luar negeri, kayak ke Turki, ke Malaysia, ke 3 negara bahkan. Nah, ibu tuh ikut. Waktu kemarin tuh ikut 3 program. Jadi ada yang 3 negara, ada yang ke Malaysia sama ada yang ke Malaysia lagi. Nah, yang ketiga negara, ibu tuh nggak lolosnya di seleksi FGD. FGD itu fokus discussion group. Jadi itu tuh kayak nanti dijelasin lah. Nah, terus yang kedua itu yang ke Malaysia. Nah, yang ke Malaysia itu juga nggak lolos di tahap wawancara, di tahap akhir. Terus yang alhamdulillah yang ketiga ini lolos. Itu cuma seleksi seleksi administrasinya esai. Lolos terus dipanggil wawancara. Nah, alhamdulillahnya lolos terus jadi gratis gitu. Jadi gratis ke sana ke Malaysia. Terus apa? Di sana pendidikannya yang gratis atau biaya kehidupan juga gratis? Semuanya gratis. Biaya hidupnya juga gratis. Jadi kan di sana saya 5 hari ya, 5 hari mengajar di sana. Nah 5 hari itu gratis, jadi di cover sama lembaga itu. Nah yang ikut kan itu 15 orang, termasuk panitianya 15 orang. Jadi kita tuh cuma 10 orang lah, panitianya 5 orang. Yang itu ya? Iya, yang lolos dari itu 10 orang. Iya, 10 orang. Terus itu di cover semuanya, jadi kayak biaya pesawat tuh halnya lebih murah ya daripada ke Bali, daripada ke dalam kota lah, ke dalam negeri ya, ke dalam negeri itu lebih murah. Low battery. Ke luar negeri malah, ke Malaysia gitu ya, lebih murah. Itu di cover juga. Terus biaya makan pagi, siang, sore itu di cover.
sama biaya sama baju juga di cover kayak dapet apa ya? Seragam. Kayak starter kit Uniform. gitu. Oh, Kayak buku, pulpen kayak gitu loh. lumayan ya. Itu Iya. selama berapa tahun? Selama lima hari doang. 5 hari. Oh, Iya, tapi itu selama 5 hari aja. Iya. Nggak yang bertahun-tahun seperti beasiswa yang lainnya gitu. Enggak, itu jadi cuma 5 hari. 5 hari itu 3 hari mengajar, 2 hari itu PP, jadi pulang pergi sama jalan-jalan hari terakhirnya. Jadi kayak workshop gitu ya? Lebih ke mengajar sih, praktek. mengajar kayak SD sama SMP. Kalau di sana namanya Dadi ya, Dadi sama Sanawi. Kalau di sini namanya SD sampai SMP. Mengajar ini apa Low kebudayaan battery. Indonesia. Jadi kayak Please charge. kita tuh memperkenalkan dia betul, memperkenalkan kebudayaan Indonesia, bahasanya. Mereka tuh tahu loh tempat-tempat apa ya yang dikunjungi di Indonesia tuh tahu. Kayak misalnya Pulau Komodo, terus pantai-pantai itu mereka tahu. Wow, berarti kita emang benar-benar udah negara tetangga Iya, gitu ya. betul. Jadi mereka sebenarnya udah tahu dasar-dasar dari negara kita, cuman mungkin ada yang perlu kita luruskan kayak soal batik itu kan masih jadi ini ya sih. Iya, kalau batik itu Batik sebenarnya dan- mereka juga nggak ini ya, nggak update gitu. Iya, batik dan rendang. Ada yang pernah dengar soal kita rendang kita diklaim oleh orang Malaysia? Iya, itu ya. Jadi mungkin Bu Dewil ini sebagai guru exchange. Iya, mengajar di sana selama 3 hari dan baru 2 hari liburan di sana. Iya. Wow, ada yang mau apply teman-teman? Low battery. Please charge. Kalau siswa itu di sana mengajar juga atau Ngajar sama, mengajar juga? ngajar. Oh, jadi kita belajar mengajar dan memperkenalkan budaya kita kepada mereka gitu ya? Iya betul. Ngajar, main games, terus di sana tuh masih lebaran ya. Jadi tanggal 15 sampai 18 itu kita kan ke sana. Kita tuh masih berlebaran di sana. Mereka tuh lebarannya 1 bulan. Lebaran Idul Fitri. Iya, lebaran Idul Fitrinya 1 bulan. Fun fact ya guys, Lebaran Idul Fitri di Malaysia 1 bulan. Iya betul. Jadi hari ini masih Lebaran mereka sebenarnya. Iya, jadi pas ke sana kita tuh banyak makanan. Jadi setiap hari kita tuh makan kerjaannya. Oh, gitu. Jadi itu udah jadi ya? Apa? Ibu udah ke sana sebenarnya? Udah. Sekarang udah balik lagi berarti ya? Maksudnya belum apa namanya? Belum itu tuh bukan besok-besok atau Enggak. Low Udah battery. terjadi pas Mei. Please charge. Oh, berarti kita boleh nanya tentang pengalaman di sana nggak sih? Di sana ngapain aja, terus apa aja yang dipelajari? Kita kan mengajar dan memperkenalkan budaya kita. Apakah ibu di sana juga mendapat culture shock gitu? Dan mereka ngapain gitu? Sebenarnya kalau shock itu nggak ada. Soalnya itu hampir sama kayak kita ya. Cuma di sana tuh panas banget. Di sana tuh panas banget. Nggak tahu berapa derajat. Sampai pulang tuh saya ini ya kayak gosong gitu. Soalnya di sana panas banget. Terus kan bedanya cuma 1 jam. Jadi kalau misalnya di sini maghrib jam 6, di sana jam 7. Gitu. Jadi sholat subuh juga kita nggak bakal kesiangan gitu. Kan biasa di sini jam 5 jam 6. Di sana jam 7 baru subuh. Di sana baru. Oh, di sana jam 7. Iya, iya, sholat subuhnya jam 7. Oh gitu. Makanya kaget battery. pas bangun tuh Please takutnya charge. udah ketinggalan. Iya, soalnya kan udah terang. Jadi takutnya ketinggalan, ternyata belum azan ya. Berarti sholat Idul Fitrinya sekitar jam berapa itu? Kita kan udah kesana tuh mereka udah ini udah Idul Fitri. Maksudnya tuh udah sholat Idul Fitri hari pertama gitu loh. Oh, Jadi kesananya lebaran kayak biasa kayak silaturahmi, halal. oh kayak kita ya kayak minal dulu gitu, bertetangga Oh iya. saudara. Namanya apa? Minal ya minal bersilaturahmi lah. Di sana mengajarnya di apa boleh sekolah? Iya, namanya itu apa ya? Ingat dulu. Pusat Kecemerlangan Insan Al-Jadarami. Itu nama sekolahnya. Itu yayasan ya kayak kita. Jadi di sana tuh ada kayak perumahan, terus di dalamnya ada sekolah. Jadi itu punya Al-Jadarami namanya yayasannya. Punya mereka semua. Low Terus battery. sekolahnya itu cuma Please charge. SD sama SMP. Tapi di sana namanya Dadi sama Sanawi ya, bukan SD SMP. Jadi
Jadi itu SD, kalau Sanawi itu SMP. SMP. Dadi dan Sanawi itu kalau kita kan ada negeri dan swasta gitu ya. Swasta kan ada yang terpusat, misalkan Islam gitu. Biasanya kalau negeri kan campur. Iya. Yang ibu ajar itu sekolah negeri atau yang Islam? Itu Islam kayak kita ya. Jadi itu kan kalau banget lah sama Islam. Semuanya pakai kerudung, nggak ada yang nggak Islam. Apa sih yang ibu dapat dari sana? Adabnya sih. Jadi adabnya tuh, masya Allah. Jadi mereka tuh sebelum MPLS, kalau MPLS mereka tuh namanya sekolah adab. Bukan MPLS ya namanya, tapi sekolah adab. Jadi mereka tuh diajarin gimana Low adab battery. terhadap guru, Please charge. terhadap teman, terhadap adik, bahkan adik kelas, maksudnya adik kelas, kakak kelas, terhadap orang yang lebih tua itu diajarin ya. Jadi kayak misalnya guru di depan nih lagi ngomong, mereka tuh nggak ada yang ngomong. Jadi itu sih yang paling beda sama Indonesia. Jadi lebih sopan mereka tuh. Terus yang paling berkesannya, mereka tuh nggak ada namanya guru kebersihan. Jadi di sana itu guru kebersihannya yang mereka sendiri. Jadi anak yang seusia 6-7 tahun gitu, itu bebersih, nyapu, ngepel, terus ngangkat meja, bahkan ngangkat meja, kursi. Gitu. Jadi kata kepala sekolah, namanya itu Cik Guru Besar ya, Cik Guru Besar Syahidah. Itu Siapa alumni UPI ini? Alumni tadi kamu serang. iya. Itu tuh mereka tuh Low battery. dididik Please dari charge. kecil. Mereka ya udah membersihkan semuanya gitu. Jadi kalau misalnya mereka yang mengotori, mereka juga yang membersihkan. Kayak misalnya makan-makan, ya mereka yang buang sampah, mereka yang nyapu, pokoknya semuanya. Mereka tuh nggak ada guru kebersihan, pokoknya nggak ada yang OB kayak gitu, nggak ada. Mereka sendiri yang membersihkan. Itu yang paling berkesan. Sama sopan santunnya. Jadi kalau misalnya ada guru-guru, misalnya kita datang, volunteer tuh datang ke sana. Kita kan belum kenal mereka, tapi mereka tuh udah salaman ke kita. Jadi mereka masya Allah sopan santun sekali. Adabnya terhadap guru, terhadap orang tua itu masya Allah sekali. Itu sih yang berbeda ya. Berbeda banget dari Berbeda banget. Itu berarti pengalaman mengajar ya jatuhnya dan belajar tentunya. Iya, kalau mengajarnya itu kayak mengajar apa sih? Kayak bahasanya kita tuh memperkenalkan Low kayak battery. games bahasa, Please terus charge. kayak kebudayaan Indonesia kayak gitu pokoknya. Kebudayaan Indonesia dan bahasa Indonesia. Sama ini apa ya? Kayak perbandingan sekolah Indonesia sama sekolah Malaysia. Gitu. Perbandingannya kayak gimana? Misalnya seragamnya, kan kalian seragamnya kayak gini ya? Per hari gitu. Iya, per hari. Kalau mereka bebas. Bebas. Iya, bebas. Setiap Kalau harinya? swasta ya, kalau negeri saya nggak tahu. Kalau swasta bebas. Jadi bebas gitu ya kayak. Tapi tetap sopan. Tapi tetap sopan kayak pakai baju kurung. Di sana kan baju kurung nggak bisa ya. Baju kurung sama kerudung. Kalau yang laki-laki sama koko sama peci. Apa namanya? Mereka tuh di sana tiap hari bebas atau emang ada hari tertentu yang mereka Power on. atau Hari tertentu sih ada seragam. Misalnya kayak ada syekhnya. Syekh itu kayak yang punya aljendraminya, yang punya yayasannya itu pakai seragam yang warnanya sama gitu. Dari sekolah itu. Jadi mereka tuh gratis di sana. Yang membiayai ya yayasannya. Mereka cuma iya, mereka semua gratis di sana. Rumahnya juga di sana. oh jadi itu tuh sekitaran komplek. Iya, komplek Aljendrami. Jadi ada perumahan guru. Jadi guru-guru tuh dikasih rumah ya. Guru-guru tuh dikasih rumah sama yayasannya. Terus ada fasilitas kayak spa kayak gitu. Terus kayak ada salon, pokoknya lengkap. Ada rumah sakit juga. Rumah sakit juga. Ada bukan rumah sakit sih jatuhnya kayak klinik ya, tapi ada tempat perawatannya. Di sekitar komplek itu. Iya, Di komplek. dalamnya Iya, di dalamnya. Ada playground juga. ada perumahan warga, Mm, ada sekolah, ada sekolah, rumah sakit, iya, ada rumah sakit. ada spa. Ada spa, ada salon. Ibu waktu itu tinggal di sana. Tinggalnya di sana. Di sana juga, Iya, di komplek itu. di komplek itu, di rumahnya. Yang ibu ibu itu dari sana juga. Biayanya atau Biayanya di covernya dari panitianya, dari panitia lembaga.
Tapi makanannya dari dimasakinnya sama ininya, sama yayasannya. Makanannya sama sih sama kita, cuma mereka tuh lebih kental sama bumbu ya. Nasi lemak, terus kayak canai. Canai itu bukan canai kayak di sini ya. Canainya itu kayak roti biasa. Oh, kayak Tepung gitu nggak sih? iya tepung, Yang tepung. adonan kan? Ya adonan terus sama sambalnya ya kali ya, sambal. Udah kayak gitu doang. Ada makanan yang mirip-mirip nggak? Kebabnya tuh bukan kayak kebab di sini. Kebabnya tuh roti isi daging, udah gitu doang. Tapi enak banget. Kayak sandwich gitu ya? Iya kayak saya gitu. 3 ringgit aja. Berarti sekitar 6.500 kan. 1 ringgit 3.000. ini 9.000. 3 ringgit, iya sebenarnya. Tapi di sini kan kebab mahal ya. Iya, sebelum banget ya. Kalau di sana kan kita mengajar berarti ibu ya banyak pengalaman mengajarnya seperti di SMP di Malaysia yang masya Allah banget kalau tiga hari berkesan. Apa yang paling berkesan di selama mengajar itu? Kan sudah dari adabnya, terus anak-anaknya seragamnya bebas, selalu mereka mengenal pelajaran, mereka mengenal adab dulu, adab dulu, teman-temannya di kelasnya. Apa yang paling berkesan? Atau liburan ya yang paling berkesan? Yang paling berkesan orang-orangnya sih. Orang-orang Malaysia tuh ramah banget. Kayak Indonesia sih ya. Indonesia kan ramah. Di sana juga sama ramah. Terus kita tuh dikasih tahu kalau misalnya mau pulang kalian harus naik dulu berat badannya. Jadi kita tuh makan aja di sana. 3 hari itu makan terus. Pagi makan, siang snack, terus zuhur gitu ya, zuhur makan siang. Pokoknya makan terus. Terus di sana tuh ada pesantren namanya Warga Mas. Warga Mas tuh warga lanjut usia. Jadi kayak nenek-nenek gitu. Itu pesantren. Panti jompo. Iya, kayak panti jompo. Iya, tapi di sana pesantren. Mereka di blok beragama. Enggak, jadi kan mereka tuh kayak ditinggalin sama keluarganya, terus nggak diurusin. Jadi mereka tuh ke pesantren itu pengen ya udah kayak sisa usianya gitu, sisa hidupnya pengen kayak deket sama Allah gitu. Ya udah kalau sholat, kalau misalnya azan langsung ke masjid. Nenek-nenek kakek-kakek. Kenapa? Pesantrennya kayak rumah sih, kayak cottage gitu, kayak rumah kontrakan gitu. Terus pokoknya kayak gimana ya, kayak lengkap lah fasilitasnya. Jadi kayak ada sepeda listrik nenek-nenek. Terus mereka mobilitas. iya, untuk mereka mobilitas. Iya, terus kayak masjidnya kayak masjid apa ya, kayak Mekah gitu loh. Jadi kayak bagus banget lah masjidnya. Jadi kita nyeker aja nggak kotor tuh, bersih banget. Terus itu yang fasilitas itu ya, spa salon itu juga buat nenek-nenek juga. Jadi mereka tuh setiap sore setiap hari mereka tuh dikasih kayak apa ya, tes rutin, kayak tes kolesterol, apakah ada masih kolesterolnya turun atau naik kayak gitu. Jadi pokoknya mereka dirawat lah di sana. Oh begitu. Tapi aku ada yang menarik. Ini kenapa ada syarat pulangnya harus naik berat badan? Oh, jadi itu tuh kayak bercanda aja sih. Jadi kayak makan harus habis gitu. Makannya nggak boleh kayak berceloteh, nggak boleh. Oh, supaya kita habis ini. Iya. Semuanya itu. Supaya yang kita dapat harus habis. Gitu. Iya, jadi nggak boleh di sana tuh kalau misalnya udah disuguhin harus makan, nggak boleh nggak dimakan. Tapi emang adabnya kayak gitu ya. Kalau misalnya dikasih tamu, ya kita harus makan walaupun sedikit. Di sana sama menerapkan adab. Kira-kira apa itu ya? Oh mau bertanya? Oh ya, ada lagi? Ada hadiahnya. Oh iya, katanya ada hadiahnya guys. Saya mau bertanya seputar perkuliahan terus Teaching overseas program. teaching overseas program. Ada yang mau bertanya? Aman-aman. Kawan, silakan. Oke, Mike. Mau pakai mic? Oke. Izin bertanya, kan kalau di sini ada pelajaran bahasa Indonesia, di sana ada pelajaran bahasa Melayu dulu.
Ada, bahasa Indonesia juga ada. Iya ada, PO bahasa Indonesia, bahasa Malaysia ada. Di sana tuh udah bahasa Indonesia udah masuk ke negeri, udah masuk ke swasta. Jadi mantap ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia udah dipelajari sama negara luar. Kira-kira mereka benar-benar kayak belajar bahasa Indonesia. Kan kita sebagai warga negara biasanya bahasa Indonesia yang kurang gitu. Apa lebih kita atau mereka? Mereka luar biasa sih kalau dikasih games gitu, games ngartiin bahasa Indonesia, bahasa Malaysia ke bahasa Indonesia, itu mereka bisa, mereka lancar gitu. Karena mereka belajar. Iya, karena mereka belajar. Ya, jadi gitu ya Mbak. Mereka nggak hanya belajar tentang bahasa mereka sendiri, tapi juga belajar tentang bahasa kita. Insya Allah banget ya, ternyata negara tetangga kita belajar tentang dia semua. Oh ya, Bapak Dio mau nanya? Oh iya, Bu. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tetap semangat menyimaknya, terus semangat. Sama di SMP juga kayak gitu. Alhamdulillah. Teman-teman izin bertanya ya, Ibu izin bertanya. Penyampaian Bu Dewi tadi lumayan menarik ya, sangat menarik itu. Sebelumnya teman-teman ingat ya, kita pernah inspirasi pagi juga bersama Bu Bibin yang dapat beasiswa ke Jepang. Terus kita juga pernah mendengar penyampaian Kang Marwan yang pergi ke Perancis. Dan hari ini kita mendengarkan Bu Dewi yang dapat pengalaman selama 2 minggu, bukan Bu? Enggak, 5 hari doang. 5 hari ke Malaysia, di Filipina gitu ya. Bu, saya pernah dengar, atau teman juga mungkin perlu nyimak ya. Waktu Bapak di kampus, pernah juga dapat kunjungan dari mahasiswa Malaysia. Katanya, di sana itu siswa dan mahasiswanya nggak pernah demo. Katanya sih ya, benar apa enggak nanti kita tanyakan ke Bu Dewi kalau data seperti itu. Teman-teman mungkin berbanding terbalik ya dengan Indonesia. Ya, tapi kebenarannya harus kita cek. Kalau kita SMK aja udah demo bahkan kekerasan gitu ya. Belum lagi mahasiswa. Mahasiswa udah pasti itu demo. Teman-teman, di kampus itu seakan ada ungkapan belum sah diwisuda kalau belum pernah demo. Kalau belum pernah demo itu seakan belum sah jadi mahasiswa. Wah, malah nih orang Malaysia itu heran, ngapain saya demo gitu ya? Ngapain saya demo? Saya nggak pernah demo. Waktu itu teman atau kunjungan mahasiswa itu bilang. Nah, apakah Bu Dewi pernah dengar itu dan mungkin ada penjelasannya? Silakan. Baik, silakan dijawab Bu Dewi. Apakah di Malaysia ada demonstrasi ya kalau gimana seperti kita huru-hara kalau mau pemilu ya atau Serem. ada peraturan baru terus kita demo di Malaysia ada masih ya kayak gitu. Makasih Pak pertanyaannya. Sebenarnya saya kurang tahu ya kalau saya kayak gitu. Soalnya ada yang pernah bilang kayak gitu, cuma saya nggak nanya balik gitu. Kenapa nggak pernah demo kayak gitu? Nggak nanya balik gitu. Tapi emang ada statement kayak gitu. Kayak ada guru-guru Malaysia itu ngasih tahu kalau misalnya di sana ada demo nggak kayak gitu. Ada, kata saya gitu. Udah biasa di Indonesia mah ada demo gitu kan. Mahasiswanya, di sini mah nggak ada loh katanya gitu. Tapi saya nggak nanya balik kenapa kok nggak ada gitu. Apakah nggak pernah kayak protes gitu terhadap pemerintahannya? Soalnya kan kayak pemerintahannya kerajaan ya kalau nggak salah. Ya di sana tuh. Ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin ada gimana mungkin kalau kita sistemnya kayak gini ya. Jadi setiap pemerintah dan kita boleh bebas dari apa namanya
ya aspirasi. Terima kasih Pak Ajis. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, tadi Kak Awab ya? Iya. Kak Syamil tadi belum mengangkat tangan untuk bertanya. Iya, boleh. Teman-teman ini ada door prize ya dari Bu Dewi yang langsung. Ya walaupun kecil ya. Tadi kan di Malaysia ya, Ya. ngajarnya tuh di kota apa, sama emang kalau di Malaysia tuh kalau kuliah gak ada skripsi. Oke, masih pertanyaannya tadi. Kalau misalnya saya itu ngajar di kota Selangor, Malaysia. Ya, Selangor ya. Terus kuliah. Kita nggak nanya tentang kuliah di sana, jadi ya kenapa ya nggak nanya kayak gitu? Saya tuh nggak tahu ya ada skripsi atau enggak di sana. Soalnya kami volunteer tuh nggak nanya tentang kuliah di sana. Jadi seputar mengajar aja di sana. Iya. Berbagi ilmu dari Indonesia dan kita mendapatkan ilmu yang ada di sekolah itu aja mungkin Iya. ya. Jadi itu terjawab. Kayak Kak siapa? Saya. di kota apa tadi ngajarnya? Selangor. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang ini? Mungkin yang mau berminat kuliah di luar negeri atau yang tadi bilang student exchange atau yang mau BSUD bisa jadi referensi program. Iya. Sekarang banyak ya beasiswanya, kayak beasiswa unggulan itu gratis sampai lulus. Beasiswa mulai di Malaysia. Enggak, beasiswa unggulan tuh di kampus Indonesia. Oh iya. Ya, di kampus negeri Indonesia. Ada yang mau bertanya soal beasiswa dulu. Terus jarum beasiswa juga ada. Berapa menit lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin bertanya ya. Saya tadi menyimak penjelasan Ibu tentang pendidikan di Malaysia itu sangat bagus ya, bagus dibandingkan dengan di Indonesia. Pertanyaan saya, apa sih yang membuat Malaysia itu menjadi lebih bagus dibandingkan Indonesia? Apakah dari sistemnya, apakah dari kebijakannya? Dan kenapa sih menurut pandangan Ibu di Indonesia sistem pendidikannya masih rendah, ya masih kurang, ya, kurang lebih baik dibandingkan Malaysia? Apakah karena pemimpinnya, apakah karena sistemnya yang kurang baik? Nah, mungkin bisa sharing karena itu juga apa ya? Saya sangat mengamati juga tentang perkembangan pendidikan yang ada di dunia dan di Indonesia. Karena benar sangat jauh. Terutama tadi Ibu menyampaikan bahwasanya di Malaysia sudah tertanam adab dan akhlak. Ketika ada yang berbicara di depan, siswa tidak ada satupun yang berbicara bercanda atau bersanda gurau atau tidak menghargai yang di depan. Itu Ibu mohon dijelaskan. Terima kasih. Sama-sama. Lagi? Waduh, banyak banget tuh. Kalau terima kasih, kalau saya bukan mau bertanya lebih kepada teman-teman ya. Jadi pertanyaan dari Pak Ajis kan sangat luar biasa. Juga kita dijawab sama Ibu. Jadi harapan Bapak di sisa waktu yang sebentar lagi ini, Bapak kasih challenge ke kalian. Kalau kalian bisa nggak berbicara dari setelah Bapak sampaikan sampai nanti selesai acara, kalian tidak pernah stop. Tapi kalau kalian ada yang berbicara, sepatah dua patah kata pun, nah nanti yang berapa saat yang sejam, ya. Jadi seperti itu. Karena dari tadi percuma ya, bukan percuma sih. Bapak udah bilang,
ngobrol lagi, misi mau bilang ngobrol lagi, jadi gitu ya. Jadi di sisa waktu yang sebentar lagi ini penjelasan masih panjang dan sangat bagus bagi narasumber kita hari ini. Jadi Bapak harap Bapak kasih yang suka kalian, kalau kalian bisa diam nggak ngobrol, nanti akan ada Bapak kasih apa namanya? Bapak tanya di akhir ya, yang beneran nggak ngobrol nggak bisa, tapi yang ngobrol satu satu yang kita setiap yang putri. Terima kasih. Siap ya, yang putra diam dan aku diam. Kalau ada yang itu seperti yang kata Pak Agil, siap-siap dan bisa. Ya baik itu, silakan dijawab pertanyaan Pak Ajis. Baik, syukron pertanyaannya Pak, sangat kritis sekali ya pertanyaannya. Pertanyaannya Ada yang soal. Pendidikan di Malaysia tuh sebenarnya saya pernah tanya ya ke Cikgu Syar Syahida, itu kepala sekolahnya. Kenapa sih di Malaysia tuh, khususnya di sekolah itu ya, saya nggak tahu kalau sekolah lain. Khususnya di sekolah itu swasta ya, sekolah itu swasta. Kenapa bagus sekali gitu, kayak adabnya, terus sopan santunnya, sikapnya, perilakunya gitu ya. Sangat bagus. Terus Cikgu Syahida tuh cerita, soalnya orang tuanya tuh menyerahkan ke sekolah. Jadi mereka tuh menyerahkan ke sekolah, mau diapain kayak muridnya, ya udah gitu. Itu kan tanggung jawab udah di sekolah gitu. Tapi kalau misalnya pas di rumah, ya udah itu tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua itu diserahkan kepada sekolah gitu. Terus kebijakannya di sana tuh di sekolah itu ya. Jadi kan nggak ada guru kebersihan. Jadi ya udah mereka yang membersihkan dari awal gitu. Dari awal tuh mereka MPLS-nya tuh kayak tadi sekolah adab. Jadi mereka tuh kayak dikasih tahu terus dipraktekkan ya. Jadi dikasih tahu sambil dipraktekkan. Kayak membersihkan dari kecil itu mereka tuh dikasih tahunya kayak gitu. Terus saya juga pernah dengar ya, kalau misalnya kayak kurikulum pendidikan di Malaysia itu nggak berubah-ubah. Jadi kayak mereka tuh kalau misalnya ada sedikit salah dari pendidikan di Malaysia, ya udah berarti diperbaiki lagi, bukan dirubah kurikulum. Soalnya nanti di sana tuh, jadi kan kita sharing ya, guru-gurunya tuh sharing. Kalau di Indonesia tuh setiap ganti menteri ganti kurikulum gitu. Nah terus di sana tuh, oh di sini mah enggak. Jadi di sini tuh kurikulumnya kalau di Malaysia di swasta itu ada dua, kayak kurikulum Islam sama kurikulum pemerintah di Malaysia. Tapi kalau di negeri itu pemerintah doang ya. Nah itu tuh sama semuanya. Jadi kurikulumnya sama. Jadi guru pun ya udah tetap pakai kurikulum itu. Jadi nggak berubah-ubah, nggak pusing-pusing gitu ya. Gitu Pak. Ada yang belum dijawab nggak Pak? Ya, jadi Malaysia juga nggak ganti-ganti kurikulum ya. Ya. Cuma Tapi ada evaluasi mungkin dari. iya ada evaluasi. Iya betul. Ada evaluasi itu setiap bulan ya. Jadi sekolah di sana ya, sekolah di sana tuh di Al-Jendram itu setiap bulan guru-gurunya itu evaluasi. Jadi kayak pengajarannya kayak gimana, kayak gitu. Kayak di sini lah, kayak ada coach-coach kayak gitu. Evaluasinya kayak gitu. Oke, ada yang bertanya lagi, masih banyak nih gitu. Kalau lagi, oke, silakan. Penasaran kalau di Malaysia ada kajian rambut juga nggak? Raja apa? Razia rambut di Malaysia ada nggak razia rambut? Pelatihan itu razia. Oh razia. Iya razia. Razia ya razia. Di Malaysia nggak ada. Kalau di sekolah itu ya, saya nggak tahu di negeri saya nggak tahu. Soalnya di sana nggak ada yang bawa HP. Kalau SD sama SMP tuh nggak bawa HP. Sama lah kayak di kita ya, nggak bawa HP. Terus ya mereka main aja sama temannya gitu. Ada yang gondrong nggak Bu rambutnya? Nggak ada Pak. Ya, jadi mereka kayak ini loh. Ya rapi. Soalnya pakai peci. Ya rapi Pak. Ya mungkin bisa jadi referensi. Jadi siswa-siswa yang gondrong pakai peci ya Pak. Kalau di sana kalau ada yang gondrong langsung digundulin. Sama ininya gurunya. Langsung. Soalnya kan diserahkan ke sekolahnya kalau di sana ya. Sama orang tuanya diserahkan. Iya, diserahkan ke sekolah. Diapain aja terus asal training gitu. Iya. Iya, jadi raja rambut nggak ada, tapi kalau ada yang gondrong dibotakin, digundulin. Jadi, tapi nggak ada sih ya.
apa kita ke sana tuh nggak ada. Nggak tahu ya kalau misalnya yang dulu-dulu nggak tahu. Iya. Yang dulu banget. Ada lagi? Dari aku tuh baru ada tahu kan? Iya kelas 10. Siapa tahu Ini kelas 10. untuk ke Malaysia. Tapi di sana tuh kental sama pembulian ya. Jadi ini fun fact, di sana tuh kental sama pembulian. Ceweknya tuh yang cantik ya, perempuan yang cantik belasteran, dia tuh belasteran Pakistan, India sama Arab. Itu cantik banget ya, menurut saya, terus menurut teman-teman itu cantik banget. Soalnya kayak alisnya tebel, terus mukanya bagus, mancung gitu ya. Nah itu tuh di sana tuh dibully. Jadi dibulinya tuh kayak dia jelek lah, jelek. Iya dibully, body shaming ya, body shaming. Terus saya tanya, namanya itu Shakira. Shakira cantik banget loh kamu, masya Allah kata saya. Oh iya kak, katanya. Saya di sini dibully katanya. Oh kenapa dibully? Kalau kamu Indonesia kamu udah jadi artis kata saya gitu. Ya kan, pasti banyak yang suka itu. Terus di sana tuh katanya gini, kalau misalnya mukanya nggak Melayu, di sana tuh dianggapnya buruk katanya atau jelek gitu. Jadi di sana tuh yang cantik ya orang Melayu gitu, orang-orang muka asli Melayu. Pribumi. Iya pribumi. Oh, apa itu masih atau gimana? Maksudnya? Di sana tuh kan ada pedagang India ya, kebanyakan ada pedagang India itu tuh kayak jadi kuli ya. Di sana tuh ya kayak rasis kayaknya ya masuknya. Masuknya ke rasis karena di bagian tubuh gitu. Kayak mukanya kurang Melayu dia jadi dianggap bukan kita. Iya, Bukan betul. bagian dari kita. Iya, kayak body shaming lah, kayak dikata-katain gitu. Temennya juga cuma satu orang ya, nggak ditemenin. Padahal menurut orang Indonesia itu cantik banget. Jadi artis dia cantik banget. Banyak ya. Masih sama aja kali ya kayak kita sebenarnya gitu masih ada pembulian dan lain-lain. Tetap ya gondrong dibully. Ada lagi yang mau bertanya soal kerudung, misalnya kerudung sepanjang apa sih di Solo? Ya, ini kerudungnya sepanjang apa misalnya? Kerudungnya biasa aja sih sama kayak kita, cuma kayak di apa ya, kayak diginiin gitu lah. Di atas. Iya dikatasin gitu. Ya khas Malaysia gitu. Menutup dada lah. Oh iya, kerudung Malaysia ya? Di atas. Iya dikatasin. Cuma kalau yang SD-nya itu pakai kerudung langsung. Berikut. Ininya nggak ada, ininya nih nggak ada apa sih? Nggak ada bergonya. Yang kayak sama SMP itu. Iya kayaknya. Iya kali ya kan? Lupa. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada loh ininya rewardnya. Ini spesial dari Bu Yulda. Bu Yulda. Iya boleh. Iya. Benar. Ada lagi. Oh iya ini kayak gini. Model kerudung Malaysia. Najwa jangan berdiri. Iya, Raja mau bertanya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, Ibu ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan beasiswa atau apa sebagai ujian untuk anak kelas 12 yang mau lulus dan mau memilih kemana kita akan melakukan selanjutnya? Cuma ini ngasih tahu doang ya. Kelas 12 kan lagi rawan-rawannya. Rawan-rawannya sama kayak virus merah jambu gitu. Tahu kan? Ya jadi jangan terlena kayak gitu. Soalnya itu kayak mengaburkan fokus ya. Jadi kita nggak fokus gitu. Ya, jadi jangan pacaran. Fokus aja ke sekolah, fokus ke kalian tuh mau apa. Terus ada kata-kata, jadi kata ayah ibu bilang, jadilah yang terbaik dimanapun kalian berada. Terus ada lagi, kalau misalnya kalian punya banyak impian, kalian boleh banyak impian, tapi kalian nanti bakal dikabulin sama Allah, tapi bukan keinginan kalian, tapi kebutuhan kalian. Wow, begitu. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Iya betul.
Jadi serahin aja semua impian dia sama Allah, ya Allah ini impian aku gitu. Ya, betul. Ya udah tentu mau jadi sama apa terserah ya. Tapi aku udah berusaha maksimal. Ya. Jujur ya, ibu tuh pengen jadi dosen ya. Itu pilihan kedua. Ibu tuh pengen jadi inilah A misalnya. Tapi Allah tuh jadiin ibu guru. Dengan jadi guru, ibu tuh bisa kemana-mana. Bisa keliling Indonesia lewat jalur lewat beasiswa Jarum Foundation. Terus bisa punya teman dari Sabang sampai Merauke, dari sampai Papua itu ibu punya teman. Terus lewat jadi guru ya, ibu tuh punya pengalaman banyak gitu. Jadi Allah tuh masya Allah, kita tuh impian kita walaupun nggak terkabul gitu ya, sesuai sama keinginan kita, tapi Allah tuh masih sesuai kebutuhan kita. Kita tuh punya impian banyak. Gimana tuh caranya? Misalnya pengen keluar negeri, gimana tuh kan keluar negeri butuh biaya, ya nggak? Biayanya mahal. Gimana caranya? Ya Allah tunjukkan lewat kayak program-program ini yang gratis gitu. Jadi jangan gimana? Nggak ada yang nggak mungkin gitu menurut Allah. Ya, kun fayakun. Ya jangan menyalahkan takdir ya. Biasanya kita kalau misalnya nggak dapat apa yang kita inginkan, ya Allah kenapa sih kayak gini gitu. Walaupun sama dia kita ada lah kayak gitu sini. Tapi setiap apa yang Allah kasih pasti ada sesuatu yang emang bermanfaat gitu, main bola gitu. Ya betul, bang. Di luar nama lah, Betul, betul bang. Oke, jadi mungkin itu aja Bu yang mau disampaikan lagi. Udah. Banyak banget ya pelajaran yang kita dapat dari mulai bagaimana menentukan passion. Kita tanya dulu ke guru BK dan dulu kata-kata guru BK kalau memang kita bingung ya, udah mananya nggak dipakai gitu jawabannya. Kan kayak Gak usah nanya. Iya, nggak usah nanya ya. Tapi emang harus nanya. Itu tuh harus nanya. Kita mau jadi apa? Kita minatnya di mana? Kalau memang kita nggak tahu. Gitu. Dan berusaha semaksimal mungkin belajar apa yang kita cita-citakan. Kalau memang Allah berkehendak, ya alhamdulillah. Kalau tidak, jangan berputus asa. Dan ada lagi satu quotes yang dari Will dan juga sebenarnya. Tapi ini mau aja deh. Kalau misalkan ada sesuatu yang belum kalian coba aja dulu. Jangan aku belum nih, aku nggak bisa nih kayak gini gitu. Ya udah coba aja dulu, kita nggak tahu hasilnya. Iya, kita tuh bakatnya di mana dan ada berapa bakat di diri kita ya. Kita nggak tahu, jadi coba aja dulu, siapa tahu di situ ada peluang kita untuk berkembang. Ya udah segitu aja, banyak kan apa yang kita dapatkan, konsumsi dan lain-lain. Apa lagi? Udah, mungkin itu dari Bu Yoda dan dari saya. Ada lagi. Oh lagi. Oke, satu lagi. Ibu tuh percaya kalau yang itu Al-Quran Al-Insyirah ayat 6-7, kalau misalnya serta kesulitan pasti ada kemudahan. Itu udah dibuktikan sama ibu pas kuliah. Ibu tuh 3 kali gagal beasiswa ini ya, yang kuliah gratis gitu, beasiswa kuliah. Pokoknya gagal. Yang keempat kali itu alhamdulillah ibu dapat Jarum Beasiswa Plus yang dimana ibu tuh dapat value-nya selain uang, selain kuliah gratis, uang saku, sama punya teman dari Sabang sampai Merauke, sama keliling Indonesia. Jadi masya Allah. Jadi kalau misalnya kita kan beasiswa tuh dari satu itu beasiswa cuma uang, terus yang kedua cuma uang saku misalnya. Nah Allah tuh ngasih yang terbaik. Jadi sabar, intinya sabar. Allah tuh bakal membukakan jalan yang terbaik. Itu sih. Ingat ya, jadi kalau kita punya impian berusaha terus. Kalau Allah nggak kasih, pasti ada sesuatu. Iya. Ada hikmah. Hikmah tuh bukan kayak ya udah hikmah aja. Enggak. Ada takdir yang mungkin Allah siapkan yang lebih baik dan terbaik untuk kita. Jadi terima kasih dari saya moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan, bisa kita benar-benar terapkan di kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya atas kesempatannya. Oh iya, ini yang reward. Oh iya, reward. Yang pada yang bertanya silahkan maju ke depan untuk penyerahan reward.